Good afternoon and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kisah mualaf bermula dari Eman yang menganut agama Kristen pindah ke Winter Haven untuk tinggal dengan saudari kembarnya dan meninggalkan gereja lokal. Dirinya sempat sedih saat akan meninggalkan gereja, namun saat memikirkannya kembali ternyata selama ini ia sudah banyak mencoba denominasi gereja, keluar masuk gereja. Menurutnya hal tersebut adalah hal yang luar biasa baginya dan membuatnya semakin tersadar bahwa selama ini semua denominasi adalah buatan manusia. Aku menyadari agama yang diberikan Tuhan dan semua denominasi adalah buatan manusia. Maha suci Allah, tutur Eman, kemudian sang anak meneleponnya dari Mesir dan memberitahunya bahwa Eman telah didaftarkan untuk pergi haji untuk menunaikan kewajibannya. Jadi aku menunaikan kewajibanku dan itu adalah pengalamanku yang sangat indah. Aku ingat ketika aku berjalan di atas bukit, air mataku jatuh bercucuran di wajahku, tuturnya lagi. Kemudian dirinya kembali pulang dan melanjutkan perjalanannya sebagai seorang muslim dalam Islam. Dirina mempercayai dan menyadari bahwa hidupnya selama ini hingga berusia hampir 100 tahun adalah sebuah perjalanan menuju Islam dan menjadi sebuah kisah mualaf yang mengharukan. Aku sangat menyadari bahwa selama ini aku dalam perjalanan menuju Islam, terangnya. Selama hidupnya yang hampir 100 tahun, setiap malam sang nenek selalu berdoa agar diberi petunjuk dan mencari kebenaran dan tidak memedulikan apapun risikonya dari kebenaran tersebut. Kebenaran yang dimaksud adalah mencari Tuhan. Kisah mualaf ini dikutip dari video di kanal YouTube Satu Ayat Dalam Barat Bersyahadat. Kisah mualaf bermula dari Eman yang menganut agama Kristen pindah ke Winter Haven untuk tinggal dengan saudari kembarnya dan meninggalkan gereja lokal. Dirinya sempat sedih saat akan meninggalkan gereja, namun saat memikirkannya kembali ternyata selama ini ia sudah banyak mencoba denominasi gereja, keluar masuk gereja. Gereja lokal tersebutlah yang terakhir menjadi tempatnya bergabung. Lalu, pada suatu malam ia memutuskan untuk datang kepada Tuhan dan meminta sebuah kebenaran dari apa yang selama ini dicarinya dalam kisah mualaf ini. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Eman sangat terkejut karena ternyata pemahaman Islam sama dengan pahamannya selama ini di mana dirinya tidak mempercayai Trinitas dan Yesus sebagai Tuhan. Oh, aku sudah berdoa untuk meminta kebenaran, tidak peduli apapun risikonya, kata Eman memberitahu sang putri. Setelah itu, Eman mengambil Al-Quran dan menempelkannya ke wajah serta menciumnya dan berkata, mengapa tidak seorang pun memberitahuku tentang ini sebelumnya, kata Eman di depan Al-Quran. Sejak saat itu dirinya mulai tertarik dengan Islam yang menurutnya pemahamannya sesuai dengan dirinya selama ini. Bahkan ketertarikannya dengan Islam membuatnya semakin dalam mempelajari dan membaca Al-Quran. Sampai akhirnya, Allah berbicara langsung kepadanya. Eman pun diajari cara sholat, cara berwudu sebelum sholat oleh putrinya Lou dan menghafalnya dalam bahasa Inggris dan Arab. Kemudian ia melanjutkannya dengan mempelajari dan membaca Al-Quran. Keajaiban yang datang kepada Eman itu dianggapnya seperti wahyu yang memang telah diberikan kepadanya. Terkadang aku mengatakan itu seperti wahyu, kata Eman, hingga suatu malam Allah menuntunnya kepada ayat dalam sebuah surat di Al-Quran yakni surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridho Islam sebagai agamamu. Setelah mendengar penjelasan putrinya, Eman sangat terkejut karena ternyata pemahaman Islam sama dengan pahamannya selama ini di mana dirinya tidak mempercayai Trinitas dan Yesus sebagai Tuhan. Oh,
Lalu aku sudah berdoa untuk meminta kebenaran, tidak peduli apapun risikonya, kata Eman memberitahu sang putri.